Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Sak Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 45 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat." Sahabat Kristus, seorang anak kepala suku Indian saat menuju masa peralihan dari remaja menuju dewasa melewati sebuah tes yang tidak mudah. Tes ini nantinya akan menentukan dia untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Tes itu berupa dia harus berdiri di bawah sebuah pohon yang berada di tengah hutan semalaman penuh. Saat itu dia melakukan dengan ragu-ragu dan penuh ketakutan. Malam itu dia berdiri di sebuah pohon besar. Dia berjalan sendirian. Hari pun makin larut malam. Berbagai binatang buas dia dengar suaranya melintas di sekitarnya. Dia takut, tapi dia tidak boleh meninggalkan lokasi. Karena kalau sampai ketahuan, lalu menyerah kalah, maka dia harus mengulang lagi tes itu beberapa waktu kemudian. Mau tidak mau, pemuda ini tetap berdiri, meskipun kakinya gemetar, badannya merinding, nyalinya menciut. Tapi dia tetap berusaha untuk bertahan. Sampai beberapa jam kemudian, sinar matahari pun mulai menunjukkan terangnya. Betapa gembira hatinya. Dia sudah berhasil melewati tes itu. Dia mampu bertahan sampai keesokan hari. Dengan perasaan lega karena berhasil melalui tes kedewasaan, dia pun bersiap untuk beranjak pulang. Tapi sebelum melangkah, dia mendengar ada satu suara memanggil namanya. Suara itu berasal dari atas pohon. Ada seorang laki-laki dewasa memegang busur panah dengan anak panah yang siap menghujam ke arah dirinya. Tidak lain dan tidak bukan, ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri. Sepanjang malam, ayahnya bersiaga, melindungi dia dari serangan binatang buas yang setiap saat bisa mengancam dia. Ayahnya turun dan memeluk dia sambil berkata, "Kamu lulus, nak." Seringkali kita merasa bahwa Tuhan sepertinya menyembunyikan diri dari hidup kita. Dia seakan cuek dengan kondisi kita, bahkan seperti tidak mau mengerti keadaan kita. Namun sesungguhnya, dia merupakan pribadi yang setia. Tidak akan pernah kita dibiarkannya berjalan sendirian. Dia ada di belakang kita untuk memberikan perlindungan dan pertolongan dari segala bahaya dan malapetaka yang bisa mengancam hidup kita. Ketika kita dalam kondisi terburuk, dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia mau menguatkan otot-otot iman kita hingga kita mengerti bahwa sesungguhnya dia sedang merajut sebuah rencana indah yang tidak pernah kita duga. Berapa kali Anda mengikut Tuhan tapi penuh dengan air mata? Saya berulang kali saat mengalami pergumulan ekonomi, saat sakit yang saya derita tidak sembuh-sembuh, saat difitnah atau diserang orang dari berbagai penjuru. Air mata itu seringkali keluar sendiri. Bahkan seringkali tidak ada orang lain yang mudah untuk saya ajak sharing. Namun ketika saya berseru pada Tuhan dan mohon pertolongannya, maka Dia sediakan berbagai macam kejutan yang tak terduga. Hingga akhirnya saya mengerti bahwa Dia sedang menghibur saya
Dan Dia ubah air mata saya menjadi mata air penuh sukacita. Sahabat Kristus, meskipun sepertinya dia berdiam diri, saya yakin pertolongan Tuhan masih berlaku bagi Anda dan saya sampai saat ini. Dia akan selalu mengawasi kita dan menyelamatkan saat kita ada dalam bahaya yang mencelakakan. Dia adalah Tuhan Yesus yang baik. Percaya saja. Namanya adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu siap menggendong kami saat kami dalam kondisi yang tertekan, terpuruk, terdesak, terjepit. Kondisi yang tidak menyenangkan apapun itu namanya. Dan bagaimanapun yang kami alami. Engkau Bapa yang baik. Sekalipun terlihat Engkau menyembunyikan diri, sekalipun Engkau tidak terlihat oleh mata kami, sekalipun pertolongan itu sepertinya belum nampak, belum nyata, tapi sesungguhnya Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu menjaga setiap langkah kami, Engkau selalu menolong setiap kami, Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau selalu menyediakan penghiburan di saat-saat yang tidak terduga. Di saat-saat kami memerlukan penghiburan itu, Kau selalu hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu kapan saat yang tepat untuk menolong kami. Kau tahu saat yang tepat kapan menyediakan mujizat-Mu bagi kami. Kau tahu saat yang tepat kapan untuk mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami selama ini seringkali mengeluh. Selama ini kami seringkali menyalahkan Tuhan dalam posisi kami. Dan pagi hari ini, kami terbuka mata rohani kami, bahwa ternyata sekalipun Tuhan seperti menyembunyikan diri, Kau selalu ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap melangkah hari ini, percaya tuntunan Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Kebaikan dan keajaiban Tuhan akan kami alami dan nikmati sepanjang pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, ingat selalu bahwa namanya adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Sekalipun dia seperti sembunyi, tapi dia tidak pernah hilang dari hidup kita. Salam dari saya Ogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.